Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Cantiknya lagi, hijau-hijau. Iya, ini masyarakat sini ya. Berarti belum pernah ketemu saya ya? Ya selain di TikTok lah. Oh ya. Jadi banyaknya yang baru ketemu sekarang ya? Gimana? Kece enggak? Oke. Saya dengar kajian ibu sore ini, sebenarnya sore ya. Tetapi karena saya nggak bisa sore, ibu kita ubahnya ke siang ibu-ibu ya. Baik, tapi untuk datang ke masjid ini saya benar-benar baru pertama kali ibu-ibu ya. Iya ya. Oke, semoga ibu-ibu semua Allah berikan kesehatan. Amin Allahumma amin. Selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, biasanya kalau saya pertama kali hadir dalam satu majelis dan cuman sesekali hadir seperti ini, kan ini sesekali ya. Jadi biasanya kalau pertama kali saya hadir dan cuman sesekali saya hadir dalam majelis ilmu, itu biasanya ibu-ibu yang saya sayangi menung aja ibu-ibu. Cek sound check. Oke. Cantik aslinya. Woi, cantik aslinya aku dibilang ya. Aduh, selebe bukan. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Aduh grogi saya dibilang lebih cantik aslinya. Pulang aja lah saya lagi. Aslinya lebih cantik ya. Ya Allah. Kau dipuji apa doanya? Tak tahu ya. Rabbi Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang
mereka katakan. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, biasanya kalau saya pertama kali hadir dalam majelis ilmu, saya ulang lagi, dan sesekali hadir, biasanya saya tak bahas yang susah-susah. Saya cuma bahas yang langsung bisa diamalkan, bisa dibawa pulang, tentang 5 atau 6 jenis sholat yang bisa kita lakukan dalam 24 jam. Tujuannya biar simpel langsung bisa diamalkan. Karena belum tentu di waktu yang akan datang kita bertemu lagi. Cocok? Sampai paham. Oke. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, semua jenis sholat itu ada waktunya sendiri. Contoh, sholat fajar suara udah jelas ya? Sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh. Sholat duha menjelang siang. Sholat syuruk matahari muncul belum panas. Rawatib sebelum dan setelah sholat fardu. Sholat awabin atau sholat ghaflah adalah dari maghrib menjelang isya. Sholat tahajud hanya malam hari saja. Sholat witir hanya malam hari saja. Sholat taraweh hanya malam hari saja. Semua sholat ini ada waktunya masing-masing. Kecuali yang akan saya sampaikan hari ini, itu ibu bisa lakukan kapanpun. 24 jam bisa. 24 jam bisa. Jadi kalau jam 3 siang, ibu suntuk, nengok suami tidak berselero, nengok anak pergi sekolah, nengok lampu mati, ibu-ibu bisa lakukan 6 sholat yang akan saya sampaikan hari ini. Oke? Paham sampai sini? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ada orang yang mengatakan salah satunya adalah sholat sunat mutlak. Tapi saya kurang recommended karena kekhususan sholat mutlak itu tidak terlalu ada. Maka saya bahas 6 sholat ini yang masing-masing punya fungsinya masing-masing. Sebelum saya sampaikan, ibu silahkan lakukan sholat yang akan saya sampaikan hari ini. Tapi kecuali jangan lakukan di 3 waktu. Jangan lakukan di 3 waktu. Yang pertama, lepas subuh menjelang syuruk, menjelang fajar jangan lakukan. Karena itu orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul. Itu jadwal haram sholat. Kalau kita sholat nanti jam segitu, habis waktu subuh, 6:45 kan waktu subuh habis. Sampai jam 6:20, jangan lakukan sholat yang akan saya sampaikan ini. Kenapa? Karena itu adalah orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul. Nanti kita mirip-mirip kayak orang Majusi. Yang kedua, jangan lakukan sholat yang mau saya sampaikan hari ini jam 12 tepat atau saat matahari di atas kepala. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang tepat di atas kepala. Yang ketiga, jangan lakukan sholat yang akan saya sebutkan ini lepas asar menjelang maghrib. Jam 6:30 menjelang maghrib. Jangan. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. Oke? Ini paham atau enggak? Ini begini aja. Tak cepat betul ya, tak ya? Aman ya? Oke. 3 waktu, lepas subuh menjelang syuruk, jangan buat. Jam 12 tepat, jangan lakukan. Lepas asar menjelang maghrib, jangan lakukan. Tapi selain 3 waktu itu, boleh lakukan 5 atau 6 sholat. Kok pakai atau saja? Karena yang nomor 6-nya tergantung sempat tidaknya waktu kita. Paling tidak 5 jenis sholat yang akan saya sampaikan hari ini, boleh ibu lakukan kecuali 3 waktu itu. Itu syarat pertama. Syarat clear? Paham ya? Syarat kedua, kalau ibu udah tahu jenis sholatnya, ibu lakukan sholat itu sesuai dengan kebutuhan ibu, tapi sholat wajib jangan tinggal ya. Ini ada orang, saya sampaikan jenis sholat, dilakukannya itu ya, sholat subuh enggak, sama dengan enggaknya ya. Jadi sholat wajibnya dulu, rawatib dulu yang sunnah muakkad, baru naik ke level selanjutnya sholat yang akan saya sebutkan ini. Yang pertama, kita mulai saja.
Salat yang bisa dilakukan 24 jam adalah yang pertama namanya salat sunat taubat. Caranya sama kayak salat subuh. Niatnya aja yang beda. Sengaja aku salat sunat taubat. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Lakukan kayak biasa, kayak salat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Tak baca ayat pendek nggak apa-apa. Ayat pendek itu sunnah saja. Iftitah sunnah saja. Tapi sayang kalau nggak dibaca. Banyak jamaah yang nanya, Ustazah nggak baca iftitah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, iftitah itu sunnah. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Kul nggak apa-apa. Ini wajah kul semua kan. Nah, nanti setelah itu salam kanan, salam kiri. Karena sholat sunat taubat merek sholatnya, maka tujuannya adalah menipiskan, mengampunkan dosa di masa lalu. Nanti setelah sholat sunat taubat, ibu banyak-banyak mohon ampun sama Allah. Karena tujuan sholat itu untuk itu. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon ampun sama Allah. Dan ingat, minta ampun sama Allah, semakin kita tahu salah kita, semakin Allah ampuni kita. Itu penting. Nggak bisa minta maaf, ya Allah aku minta maaf sengaja nggak sengaja, pokoknya minta maaf aja lah, sekian terima kasih. Ya jangan. Tahu salah kita tuh apa. Ya Allah maaf ya Allah, tadi pagi mariak suami ya Allah. Tapi cuman lagi ya Allah, dia memang jahat. Ya. Ya Allah maaf ya Allah, tadi saya gosipin kawan, tapi enak ya Allah gitu enggak ya. Jadi pokoknya ya Allah maaf ya Allah, kata Pak Ustadz, keluar rumah harus nutup aurat. Tadi saya ngejar mobil sampah tak pakai jilbab, ya Allah maaf ya Allah. Jadi perbanyak sholat sunat taubat supaya Allah maafkan dosa kita di masa lalu. Mungkin dulu kita nggak sholat ya. Mungkin dulu ibu nggak puasa. Mungkin dulu ibu buka aurat. Hijrahnya masih baru-baru ini aja. Maka supaya Allah maafkan dosa kita, perbanyaklah melakukan sholat sunat taubat 2 rakaat. Pertanyaannya, bolehkah sholat sunat taubat dilakukan berkali-kali? Boleh? Boleh. Bolehkah tiap hari? Boleh. Pokoknya minta ampun aja sama Allah atas segala dosa kita. Lakukan sholat sunat taubat, itulah fasilitasnya. Dia kayak sholat subuh aja, niatnya yang beda. Yang paling penting ibu muhasabah diri aja. Ya Allah, apa salah ibu sebutkan? Salah di masa lalu sebutkan. Tapi ingat, sholat sunat taubat hanya bisa mengampunkan dosa dengan Allah. Dia tidak bisa mengampunkan dosa dengan manusia. Jadi kalau gosip, aku habis gosip, sholat taubat lah, tidak bisa. Kalau gosip dan dosa-dosa dengan manusia hanya bisa diampunkan kalau kita minta maaf kepadanya. Hei fulan, aku minta maaf ya. Minta maaf kenapa? Pokoknya salah khilaf aku minta maaf. Gitu aja. Kalau salah dengan manusia, jangan sebut salah kita. Jangan di-spill kesalahan kita. Kalau dengan Allah kan tadi sebut salah kita. Kalau dengan manusia jangan sebut. Fulan, aku mohon maaf ya. Ngapa? Kemarin anakmu main ke rumah jahat kali, ku cubit dia. Jangan. Kalau minta maaf dengan manusia, cukup mohon maaf lahir batin. Salat sunat taubat hanya bisa mengampunkan dosa kita kepada Allah. Kalau punya salah dengan manusia, tidak bisa dengan istighfar saja, hanya bisa minta maaf. Maka cara kalau merasa punya salah dengan manusia, itu lebih panjang caranya. 1, kalau kita udah terlanjur menjelek-jelekkan dia, maka kita sebut semua kebaikannya kepada orang, syiarkan kebaikannya. Minta maaf, syiarkan kebaikannya. Yang kedua, minta maaf dengan dia. Dimaafkan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita minta maaf. Kalau tidak mau minta maaf di dunia, ada cara kedua untuk minta maaf dengan manusia. Di mana? Di padang mahsyar. Kalau tidak mau minta maaf di dunia, sampai ketemu welcome to padang mahsyar. Nanti di padang mahsyar kita akan mencari orang-orang yang kita sakiti, orang-orang yang kita gosipkan, orang-orang yang kita buka aibnya, orang-orang yang kita bikin sedih dia, dan kita akan berikan pahala kita untuk dia, untuk minta maaf.
Maka kurang-kurangi nyakiti hati orang lain, kurang-kurangi bikin dosa dengan orang lain, sebisa mungkin kurangi kesalahan dengan orang. Kalau punya salah dengan Allah, lakukan sholat taubat. Punya salah dengan manusia, syiarkan kebaikannya, dan yang paling penting adalah minta maaf. Paham? Memang semangat belajar ya. Yang kedua, apa jenis sholat yang bisa kita lakukan 24 jam? Yang pertama tadi adalah sholat sunat taubat. Yang kedua, sholat yang bisa kita lakukan 24 jam. Kapanpun kita mau. Jam 3 siang boleh, jam 4 sore boleh, jam 8 malam, tengah malam, silahkan, gak apa-apa. Tapi kecuali 3 waktu haram sholat yang tadi ya. Apa itu? Nomor 2, ada namanya sholat sunat hajat. Boleh kapanpun. Tadi kalau sholat sunat taubat, tujuannya adalah menghilangkan dosa di masa lalu. Tapi kalau sholat sunat hajat, beda. Tujuannya adalah menjawab hajat dan keinginan kita. Suami sakit nggak sembuh-sembuh, bawa sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat doakan suaminya sembuh. Misalnya, anak mau ujian, bawa sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat doakan anaknya lulus. Utang berserak-serak. Ini wajah hutang, enggak ya? Hutang berserak-serak. Doa kepada Allah, lakukan sholat sunat hajat, doakan supaya hutangnya Allah lunaskan, Allah mudahkan. Caranya kayak gimana? Sama, kayak sholat subuh. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Iftitah sunnah, ayat pendek sunnah, tidak ada doa yang khusus, yang penting Al-Fatihah dibaca. Sebentar saja melakukannya. Nanti salam kanan, salam kiri, banyak-banyak minta sama Allah. Karena sholat sunat hajat, tujuannya adalah sholat untuk apa yang kita pengen. Apa yang ibu pengen? Saya kalau ujian atau apapun, saya selalu lakukan sholat hajat, dan saya minta tolong mak saya lakukan hajat juga, supaya double gardan. Nah, cara berdoa kepada Allah saya sampaikan. Ini saya tinggalkan oleh-oleh ini, menurut saya sih ini berharga supaya bisa ibu amalkan. Cara berdoa kepada Allah jangan pakai gaya lama, gaya yang sudah out of date. Pakai gaya yang benar kalau doa. Setelah lakukan sholat sunat hajat, salam kanan, salam kiri, doanya yang benar. Doa yang benar. Pertama, doa jangan ngambang. Jangan terlalu umum. Banyak orang berdoa ngambang. Ya Allah, jadikan anakku anak berbakti kepada nusa, bangsa, dan agama. Itu teks undang-undang tuh mak. Tidak doa itu. Ya Allah, aku harus jelas. Misalnya gini, ya Allah, aku pengen punya anak soleh. Solehnya kayak gimana? Jelaskan. Dia bisa baca Quran, dia bisa jadi imam, dia aktif di masjid. Semakin spesifik, semakin jelas doa kita, semakin mustajab. Ya Allah, saya pengen punya suami soleh. Solehnya kayak gimana? Jelaskan. Poligami itu soleh juga. Jelaskan. Dia aktif sosial kematian, dia rajin ke masjid. Semakin spesifik, semakin mustajab. Pernah doa minta rezeki? Jelaslah pernah ya. Jelas. Ibu-ibu biasanya doa minta rezeki, ya Allah, aku pengen rezeki berlimpah berkah, gitu kan? Hafal saya puisi. Jadi, ibu-ibu, saya sampaikan, sahabat yang Allah jamin masuk surga, ini maaf nih, ini benar. 10 sahabat yang Allah jamin masuk surga, itu kalau minta rezeki, dia sebutkan angkanya, bayangkan. Utsman bin Affan pernah berdoa, ya Allah, aku pengen keuntungan dagangku bulan depan 1000 dinar. Jelas doanya. Ya Allah, aku pengen keuntungan dagangku bulan depan 4000 dirham. Ali bin Abi Thalib. Datang jemaah seorang Pekanbaru. Ustazah, kata ustazah, kalau kita hujan lebat, doa kita mustajab.
Iya, emangnya kenapa Bu? Oh, saya ambil kursius saja, saya taruh depan rumah saya, lagi hujan lebat tuh saya angkat tangan saya tinggi-tinggi, saya doa. Apa doa Ibu? Ya Allah, saya pengen rezeki saya seluas samudra sedalam lautan sebanyak rintitan air hujan. Puisi itu mah ada saya. Doa itu yang spesifik, jangan ngambang. Kalau pengen rezeki, nggak ada masalah, sebutkan angkanya. Pernah minta rezeki sebut angka? Patutlah ini wajahnya. Doa kok nggak jelas. Ada lagi teman saya doa cepat betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah dia lepas. Kenapa kamu cepat kali berdoa? Aku doanya satu kalimat, Nel. Ya Allah, engkau tahu isi hatiku. Kabulkan ya Allah. Sekian, terima kasih. Nggak bisa. Doa itu spesifik. Semakin doa itu spesifik, semakin mustajab. Saya sampai sekarang, kalau pengen sesuatu, selalu saya catat. Kalau sholat sunnah, tengok catatan. Doakan. Semua jemaah umroh yang saya manasikkan, paham bahwa mau pergi umroh, bawa catatan doa pakai bahasa Indonesia. Supaya waktu tawaf itu doanya betul. Waktu cium kiswah itu doanya jelas. Ini doa menganga-nganga ya. Udah dimasukkan dia ke Hijr Ismail, dilengketkan muka dia ke kiswah tuh. Saya dari belakang teriak, ayo ibu-ibu, doa, ini mustajab. Kita di bawah talang air Ka'bah. Doa, menangis juga, tapi isi doanya entah apa-apa. Saya menguping, apalah doa mak-mak nih. Ternyata dia menangis aja yang kuat, doanya enggak ada dong. Enggak ada lah doanya, ya Allah. Ya itu tadi, jadikan anakku anak berbakti kepada nusa, bangsa dan agama. Itulah biasanya. Maka saya paham betul, kalau kita mau pergi umroh, catat doanya. Mau sholat hajat, doanya catat. Masa nggak punya keinginan sih? Masih banyak anak-anak yang perlu didoakan. Masih banyak suami-suami yang maksiat yang perlu didoakan. Masih banyak rezeki yang kurang yang perlu didoakan. Masih banyak hati yang tak tenang yang perlu didoakan. Masih banyak keinginan yang belum tercapai untuk didoakan. Maka seriuslah doa sama Allah. Itu serius. Karena Allah pernah berjanji, "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'in idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi." Janji Allah, Allah malu untuk tidak mengabulkan doa hamba yang memohon kepadanya. Saya yakin dan percaya yang merubah takdir tak sekedar usaha, tapi adalah doa. Tidak ada dalil al-ikhtiyaru tughayyiru takdir, ya. Usaha merubah takdir, tidak ada dalilnya. Ad-du'a tughayyiru takdir, doa merubah takdir. Doa dulu baru usaha, bukan usaha dulu baru doa. Itu konsep Islam. Oke? Doanya jelas. Mulai hari ini catat doa supaya betul-betul sholat hajatnya. Setelah sholat hajat, doa sama Allah. Kedua, cara berdoa apa? Cara berdoa yang kedua, saya sering sampaikan, jangan mondar-mandir. Doa tuh yakin aja, jangan mondar-mandir. Gini maksud saya. Ada jemaah saya doa gini. Ini contoh saya miripkan, karena ini fakta. Ya Allah, aku pengen, jika engkau kehendaki, aku pengen umroh tahun ini ya Allah. Tapi kalau kau tak izinkan, aku ikhlas ya Allah. Doa plentang pleno. Doa tuh doa aja, nggak usah basa-basi. Doa aja. Ya Allah, aku pengen umroh tahun ini ya Allah. Jemput aku ya Allah. Aku rindu dengan Ka'bahmu ya Allah. Titik. Dah, itu aja. Jangan tambah ujungnya. Tapi kalau enggak apa-apa ya Allah. Ya. Paham saya ini? Jika engkau menghendaki. Wah, berpuisi-puisi. Doa tuh minta aja sama Allah. Jangan khawatir, jangan mondar-mandir. Ya Allah, aku pengen beli motor ya Allah. Jika engkau ridhoi, aku pengen beli motor. Kalau engkau enggak ridhoi, aku ikhlas ya Allah. Ibu minta sama suami, kira-kira kalau kayak gitu cair nggak? Bang minta duit bang? Kalau enggak apa-apa bang. Ya udah enggak usah lah. Karena doa yang seperti itu akan membuat ibu tidak yakin. Satu, doanya spesifik.
Yang kedua, jangan mondar-mandir. Yang ketiga, paling penting, kalau sholat hajat nanti diamalkan, sholat itu tujuannya menjawab keinginan. Yang nomor 3 paling penting adalah doa, jangan dipikir-pikir. Doa tuh doa aja, nggak usah mikir. Ini doa pakai mikir. Ya Allah, aku pengen umroh tiap tahun ya Allah. Tapi dari mana duitnya ya? Nggak jadi berdoa. Ceritanya itu. Nggak usah dipikir. Pikirnya kalau kerja. Kerja tuh baru mikir. Doanya nggak usah mikir. Allah suka dengan orang yang banyak doa. Ya Allah, saya pengen punya kendaraan karena anak saya udah 6 tambah 2 anak angkat jadi 8 plus anak yatim saya angkat jadi 12 ya Allah. Saya pengen kali beli 2 mobil tahun depan ya Allah. Jelas. Jangan dipikir-pikir kayak mana cara cari rezekinya. Allah akan berikan kepada kita pada tempat yang tak diduga-duga. Kan Allah pernah berjanji bahwa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Orang semakin tinggi doanya, semakin tinggi tingkat baik sangkanya kepada Allah. Semakin tinggi doanya, berarti semakin tinggi husnuzon dan berbaik sangkanya kepada Allah. Jadi doa. Sedangkan sedekah subuh aja, saya ceramah, ayo jemaah, sedekah subuh. Siapa yang sedekah subuh? Jadwal sedekah subuh adalah dari adzan subuh sampai habis waktu subuh. Kasih tiap hari. Lebih baik kecil tapi tiap hari 1.000 kasih ke kotak amal 2.000 setiap hari. Allah akan lipat gandakan rezeki, Allah tenangkan hati. 2.000 aja. Saya bilang sama jemaah, jangan lupa doa. Ya Allah, saya sedekah subuh 2.000 kan. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya, ringan sisa kubur orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya. Sedekahnya 2.000, doanya 1 skripsi. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Jadi nggak apa-apa. Allah senang dengan orang yang minta kepadanya. Paham? Oke, yang pertama sholat apa tadi? Sholat apa? Taubat. Yang kedua sholat hajat. Bisa dilakukan 24 jam. Yang ketiga, sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Kapanpun kita mau adalah sholat istikharah. Apa itu sholat istikharah? Sholat istikharah bukan sholat minta jodoh, bukan. Sholat istikharah adalah sholat kalau kita ragu. Caranya kayak sholat subuh aja, sama. Ya sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau kita ragu, suami di Medan, anak di Pekanbaru, pergi ke Medan, jauh dari anak, tetap di Pekanbaru, jauh dari suami, bingung, istikharah. Anak pengen masuk pesantren, kita nggak tahan jauh dari dia. Anak pengen masuk pesantren, kita nggak tahan jauh dari dia. Bingung, istikharah. Pokoknya istikharah itu kalau kita berada dalam 2 pilihan yang sulit dan besar. Nggak bisa yang kecil-kecil aja. Pasar kaget atau ke masjid ya? Pasar kaget atau ke masjid ya? Istikharah dulu. Nah, jangan. Mau belanja online, warna hitam atau warna biru ya? Warna hitam atau warna biru? Istikharah dulu. Nah, jangan. Dia yang penting saja. Pas pulang saya kaget nanti. Nah, itu istikharah. Ya, pada perkara yang sangat spesifik, pada perkara yang sangat penting. Kayak mana Allah mengabulkan istikharah kita? Biasanya kalau kita istikharah, itu Allah akan kabulkan, akan berikan keyakinan kepada kita dengan 3 cara. Cara yang pertama, datang melalui mimpi, tapi itu jarang. Yang kedua, melalui pendapat orang lain sehingga kita jadi yakin. Jadi tidak harus mimpi. Yang ketiga, kita yakin aja jadinya. Yakin aja jadinya. Mau orang lain bilang apa, kita jadi yakin. Itu adalah ciri-ciri istikharah kita sudah dikabulkan. Ustazah, saya tidak ada istikharah karena saya tidak ada ragu. Jarang orang tak ada ragu. Hal yang nggak penting pun ragu. Mau ke masjid, pakai baju warna apa ya? Yang hitam atau yang hijau ya? Yang hitam atau yang hijau? Itu aja ragu. Jadi istikharah. Sholat kalau kita ragu. Di antara 5 jenis sholat yang akan saya sampaikan hari ini, saya selalu bilang dengan jemaah, yang saya paling senang lakukan adalah istikharah. Karena saya pengen
Allah terlibat dalam setiap keputusan hidup saya. Ajik. Oke? Paham? Nah, yang pertama apa tadi? Taubat. Yang kedua, istikharah. Hajat. Yang ketiga, istikharah. Yang keempat, salat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Kecuali di 3 waktu haram salat. Yang keempat adalah salat sunat wudu. Yuk kita bahas. Apa itu salat sunat wudu? Banyak orang bilang salat sunat wudu adalah salat setelah ngambil wudu, sebelum airnya kering, katanya. Tapi tak betul itu. Salat sunat wudu adalah salat selama masih ada wudu. Saya selalu mengarahkan jamaah untuk jaga wudu 24 jam. Habis wudu batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Kenapa? Karena kalau orang jaga wudu 24 jam, kalau dia mati dalam keadaan berwudu, maka matinya mati syahid. Apa itu mati syahid? Tak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Mau? Nah, tapi sholat jangan wudu aja, tidak bisa juga masuk surga. Wudu aja pengen mati syahid, tidak bisa. Sholat juga. Oke? Paham ya? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, inilah yang dinamakan dengan orang jaga wudu 24 jam. Kita kalau bisa nggak masuk neraka, Bu. Banyak jemaah saya bilang gini, Ustazah, iya, semua orang Islam tuh masuk surga kan? Iya, Bu, emangnya kenapa? Oh, jadi semua orang Islam tuh masuk surga? Iya, Bu, emangnya kenapa? Oh, jadi cuman dicuci aja nyokan di neraka. Nyoh ya, Bu. Neraka kok nyoh nih orang. Neraka itu bukan nyoh, Bu. Neraka itu ngeri. Neraka itu ngeri. Ini saya jelaskan. Neraka itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pintu neraka. Siapa orang yang berada di pintu neraka? Orang yang berada di pintu neraka satu-satunya cuman Abu Thalib, paman Rasul, meninggal dalam keadaan non-muslim, sayang sama Rasul, lalu Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan siksa paling ringan untuk pamanku Abu Thalib. Dan Abu Thalib mendapatkan syafaat dari Rasulullah, sehingga Abu Thalib itu cuma di pintu neraka. Dia tidak masuk ke dalam neraka, dia cuma di pintu aja. Berapa siksa di pintu neraka? Dipasangnya terompah mendidih ubun-ubunnya, itu di pintu. Yang kedua adalah orang Islam yang berdosa. Siapa orang Islam yang berdosa? Yang kedua adalah di dalam api neraka. Siapa orang yang berada dalam api neraka? Yaitu orang Islam yang berdosa. Yang sinyo tadi itu di dalam, Abu Thalib di luar. Yang ketiga adalah kerak-keraknya api neraka. Siapa orang yang berada di keraknya api neraka? Yaitu orang Islam yang mati bunuh diri, orang Islam yang berzina belum bertaubat, dan orang Islam yang syirik, itu di kerak-keraknya api neraka. Dengan siapa dia di keraknya api neraka? Dia punya teman. Siapa temannya? Adalah Abu Lahab. Terdapat dalam surat Al-Lahab, tabbat syada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celakalah Abu Lahab, tidak ada baginya harta yang telah dia usahakan. Saya selana rozatal lahab, dia akan dilemparkan ke dalam kerak api neraka, apinya bergejolak. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, istrinya mengambil kayu api, dia ambil sendiri kayu api, dia taruh ke punggungnya, dia bakar sendiri. Itu gambaran kerak-kerak neraka. Fi jidiha hablum mim masad, dia ambil kayu api, dia galungkan ke lehernya, dia bakar sendiri. Dan ingat, sehari di neraka 1000 tahun di dunia, 1 detik di neraka 48 tahun di dunia. Maka jangan berpikir masuk neraka, berpikirlah masuk neraka tanpa hisab. Salah satunya adalah jaga wudu 24 jam. Mati syahid. Oke? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Jadi, balik lagi ke sholat sunat wudu. Sholat sunat wudu adalah sholat yang bisa kita lakukan selama masih ada wudu. Misalnya batal wudu jam 1 siang, jam 2 masih ada wudu, boleh lakukan sholat sunat wudu. Jam 3 masih ada wudu,
boleh lakukan sholat sunat wudhu. Tujuannya apa? Biar cepat masuk surganya. Suatu ketika Rasul nanya kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu adalah budaknya Abu Bakar. Ya, Bilal bin Rabah itu budaknya Abu Bakar. Jadi Rasulullah setiap jalan selalu ditemani oleh Abu Bakar. Di samping Abu Bakar ada Bilal bin Rabah. Rasul selalu nanya kepada Bilal, Bilal, apa amal yang kau lakukan sehingga aku mendengarkan terompahmu di surga? Apa kata Bilal? Belum tentu terompahku ya Muhammad bisa jadi terompah Abu Bakar. Apa kata Bilal? Apa kata Rasul? Aku tahu bahwa Abu Bakar selalu jalan sebelah kananku dan engkau selalu jalan sebelah kiriku. Yang kudengar adalah terompahmu. Apa kata Bilal? Aku selalu melakukan sholat sunat wudhu 2 rakaat setelah selesai berwudhu. Nah itulah ya. Jadi lakukan sholat sunat wudhu kapanpun boleh 24 jam. Kejar mati syahid. Cita-citakan mati syahid. Pengen meninggal dalam keadaan bagaimana? Cita-citakan, karena itu perjalanan panjang kita. Kalau pengen meninggal saat baca Quran, banyak baca Quran. Kalau pengen meninggal saat majelis taklim mati syahid, perbanyak hadir majelis taklim. Kalau pengen meninggal dalam keadaan sholat, perbanyak sholat. Ya, itulah sholat sunat wudhu. Sama kayak sholat subuh, yang beda cuma niatnya. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Boleh niat sholat pakai bahasa Indonesia, boleh. Yang penting dari takbir sampai salam wajib bahasa Arab. Oke? Yang pertama sholat apa tadi? Taubat. Yang kedua hajat. Yang ketiga istikharah. Yang keempat sholat sunat wudhu. Kejar mati syahid. Pengen mati dalam keadaan seperti apa? Ya, aktivitas saya paling banyak adalah dakwah. Maka saya pengen mati dalam 2 hal. Semoga saja. Pertama, saya pengen mati dalam keadaan berwudu. Yang kedua, pengen mati dalam majelis taklim. Otomatis, karena saya pengen meninggal saat dakwah, semakin saya tak enak badan, semakin saya semangat dakwah. Kenapa? Jangan-jangan itu jadwal mati saya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itu nomor 4. Nomor 5, sholat yang bisa dilakukan 24 jam, kapanpun kita mau, tapi ada syaratnya, harus di masjid. Apa namanya? Sholat sunat tahiyatul masjid. Sekarang saya tanya, boleh nggak tahiyatul masjid kita lakukan di musola? Boleh? Boleh? Ada yang begini, ada yang begini, ada yang puta-puta ya. Jadi dalam agama Islam hanya ada 2 tempat. Yang pertama adalah namanya masjid. Masjid adalah dipakai 5 waktu, dipakai Jumat. Kayak masjid kita. Yang dipakai Jumat itu adalah namanya masjid. Yang pertama ada namanya masjid jami. Masjid jami adalah dipakai 5 waktu, dipakai Jumat. Ini bahasa Islam. Yang kedua adalah masjid. Dipakai 5 waktu, tak dipakai Jumat. Kayak musola kita. Oke, kayak musola kita. Jadi berarti musola itu masjid enggak? Masjid, walaupun tidak masjid jami'. Maka pertanyaannya, boleh enggak tahiyatul masjid di musola? Boleh? Boleh. Tapi jangan niatnya sengaja aku tahiyatul musola, jangan. Niatnya tetap sengaja aku tahiyatul masjid. Nah, gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ini kan ada 5 sholat ya. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Hafal ya, Masya Allah. Nanti sampai rumah teringat dan ya. 5. Nah pertanyaannya adalah, kalau kita mau melakukan di rumah nih, di rumah aja. Kita katakan nggak tahiyatul masjid ya. Katakan kita pengen lakukannya tengah malam nih, pura-puranya nih. Taubat, hajat, istikharah, wudu, atau wudu, taubat, hajat, istikharah, atau taubat, hajat, istikharah. Yang mana yang duluan? Urutannya bagaimana? Jawabannya adalah terserah. Karena statusnya sama-sama sunnah. Misalnya tengah malam nih. Tengah malam kan ada tahajud juga. Ada tambah pula witir. Pura-puranya gitu ya. Pura-puranya ibu rajin gitu ya.
Semoga amin. Kok ragu? Ya, Ustazah, saya tengah malam taubat hajat tahajud. Taubat hajat tahajud istikharah wudu witir, atau tahajud hajat taubat witir, atau terbalik-balik, macam mana? Terserah, karena sama-sama sunnah. Kalau sunnah tidak ada yang lebih didulukan, karena dia sama-sama sunnah. Witirnya gimana kalau ibu mau lakukan tengah malam? Saya sampaikan ini penting biar nggak terbalik-balik. Kalau witir itu justru lebih penting daripada yang saya sebutkan tadi. Witir itu hukumnya sunnah muakkad. Tapi tahajud dan tadi sholat yang saya sebutkan itu hukumnya sunnah biasa. Jadi kalaupun ibu tidak mengerjakan apa yang saya sampaikan hari ini, minimal ibu jangan tinggalkan witir. Witir tidak pernah Rasul tinggalkan. Tahajud sering Rasul tinggalkan. Witir Rasul tak tinggalkan. Taraweh Rasul pernah tinggalkan. Jadi witir. Nah, cuma persoalannya adalah agak bingung lagi nih. Kalau 5 jenis sholat ini kemudian pakai witir juga, witirnya di mana? Di mana ini witirnya ini? Nah, saya luruskan sebentar. Witir itu bukan sholat penutup, bukan. Sekali lagi, witir bukan sholat penutup, tapi witir itu adalah sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat. Subuh sampai asar diganjilkan oleh maghrib, isya sampai subuh diganjilkan oleh witir. Witir bukan sholat penutup, witir adalah sholat ganjil. Karena witir adalah sholat ganjil, maka la witran fi ahadil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Witir cuma boleh sekali. Kalau tahajud boleh 2 kali. Tertidur, terbangun, tahajud. Tertidur, tak bisa bangun, kan ingat masa lalu, tak bisa tidur, bangun lagi, tahajud lagi. Tertidur lagi, teringat utang, terbangun lagi, tahajud lagi. Boleh. Tapi kalau witir tak bisa. Witir cuma boleh 1 kali. Karena kalau dibuat 2 kali, dia jadi genap. Contoh, sebelum tidur 1, tengah malam 3. Berapa? 4 genap. Sebelum tidur 3, tengah malam 3. Berapa? 6 genap. Sebelum tidur 3, tengah malam 1. Berapa? 4. Sebelum tidur 1, tengah malam 1. Berapa? 2. Jadi genap kan? Maka witir cuma boleh 1 kali. Pertanyaan selanjutnya, kalau witir cuma boleh 1 kali, kapan kita kerjakan? Sebelum tidur atau tengah malam? Witir adalah sholat yang waktunya adalah dari habis isya sampai adzan subuh. Saya ulang, witir adalah sholat yang waktunya dari habis isya sampai adzan subuh. Habis isya witir. Boleh? Boleh? Boleh nggak? Boleh. Tengah malam mau tahajud, boleh? Boleh. Mau sholat taubat yang tadi, boleh? Boleh. Mau sholat hajat, boleh? Mau sholat istikharah, boleh? Mau sholat taubat, boleh? Mau sholat tasbih, boleh? Mau witir, boleh? Tidak, karena tadi udah witir. Oke? Paham? Atau misalnya ibu habis isya tidak witir, tengah malam mau tahajud, mau hajat, mau taubat, mau istikharah, mau sholat sunat wudu, kemudian mau witir, boleh? Boleh. Kenapa? Karena tadi belum witir. Sekarang coba jawab pertanyaan saya. Tahajud boleh menjelang subuh? Boleh? Boleh, karena batas tahajud adzan subuh. Misalnya subuh jam 5. Setengah 5 masih bisa tahajud? 5:45 masih bisa tahajud? Tapi kalau saya tanya, 5 kurang 10, tinggal 10 menit. Ibu pilih tahajud aja atau witir aja? Tahajud atau witir? Witir aja. Biarlah nggak tahajud kalau sudah mepet dia. Atau 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir bisa. Witir 1 rakaat cukup, tetapi kalau bisa jangan
jangan ditinggalkan. Karena status hukum witir itu sunnah muakkad walaupun cuma 1 rakaat. Oke? Ndeh, paham nampaknya, cepat pulang nih. Nah, yuk kita masuk prosedur operasional pelaksanaannya. Azik, tinggi bahasa saya siang nampak ini. Bagaimana cara pelaksanaannya? Saya minta tolong kepada ibu-ibu bahwa Rasul pernah bersabda, "Innallaha yuhibbul amal qalilan walakinnal istimrar." Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus menerus daripada banyak tapi putus. Jangan setelah ini tengah malam ibu bangun, ibu taubat, hajat, istiqoroh, wudu, tahiyatul masjid semuanya, besok paginya ibu pusing, capek rupanya kita sholat nih, nggak jadi nanti. Allah tuh lebih suka amalan yang sedikit tapi terus. Jangan dulu ya, mak saya dulu kayak ibu-ibu juga lah. Nak, iya, bangunkan mak jam 2 malam nak. Ayalah mak, saya bangunkan. Mak, bangun mak. Kenapa mau bangun mak? Mama pengen tahajud nak. Berapa rakaat mak? 8 rakaat nak. 2 aja dulu mak. Enggak, 8. 2 aja dulu mak. 8 pokoknya. Saya bilang terserahlah mak tuh saya. Tahajudlah beliau 8 rakaat, tambah hajat, tambah taubat, sambung sholat fajar, sambung sholat subuh, sambung iktikaf sampai syuruk. Besok pagi tumbang deh. Malam tidak minta bangunkan lagi. Kenapa tidak minta bangunkan lagi mak? Capek kita sholat tuh ya nak. Tentu ya capek kalau begitu dia. Jadi Allah itu lebih suka sedikit aja tapi terus daripada banyak tapi putus. Ustazah, hari ini saya baca Quran 3 juz. Mantap, 3 juz. Tapi habis itu 3 bulan tidak baca-baca lagi Ustazah. Pas mau baca lupa letak Qurannya. Pas ketemu pula Qurannya, pas dibuka, kemarin mana batasan kajianku ya? Ali Imran atau An-Nisa? Ali Imran atau An-Nisa ya? Kayaknya Ali Imran, baca Ali Imran. 3 minggu lagi baru baca lagi. Lupa letak Qurannya di mana? Di atas lemari pula. Pas mau ngambil terjelungkang pula. Pas dapat Ali Imran atau An-Nisa ya? Ali Imran atau An-Nisa ya? Ali Imran sampai meninggal Ali Imran terus. Kenapa? Tidak khatam-khatam karena mut-mutan. So, Allah itu lebih suka sikit aja. Caranya gini, ibu pengen apa dulu? Merasa misalnya banyak dosa. Lakukan dulu sholat taubat. Sholat taubat sampai 40 hari. Biasanya istiqomah itu 40 hari. Kalau hari ke-40, selain haid, itu kalau ibu udah lakukan 40 hari, hari ke-41 ibu tinggalkan, ibu risau. Risau. Istiqomah itu risau hati kita kalau kita tinggalkan. Caranya paksakan dulu 40 hari. Pernah minum vitamin tapi nggak rutin, lupa? Pernah? Karena belum 40 hari. Memang betul. Olahraga apapun harus 40 hari. Olahraga 40 hari baru istiqamah. Baru risau kita kalau kita tinggalkan itu 40 hari. Jadi misalnya sholat taubat 40 hari. Hari ke-41 kalau kita tinggalkan kita pasti risau. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, orang yang istiqomah bukan berarti tidak malas. Orang istiqomah tuh malas juga, cuman dia nggak mau meninggalkan karena dia risau kalau meninggalkan. Paham nih? Nah, nanti kalau 41 kita tinggalkan baru kita risau. Makanya saya sering bilang kepada jemaah, tidak perlu bersemangat dalam ibadah. Semangat atau enggak, kerjakan aja lah. Jemaah saya nanya, Ustazah, gimana caranya biar saya semangat sholat duha? Tidak usah semangat, kerjakan aja lah. Karena kalau melakukan sesuatu karena semangat, bahaya. Ibu kok rajin majelis taklim? Lagi semangat Ustazah. Bulan depan kok nggak ke masjid bu? Nggak semangat deh Ustazah. Semangat atau enggak, kerjakan aja lah. Kita nggak perlu si semangat itu. Nggak perlu kita semangat, yang perlu konsisten. Semangat itu justru menghancurkan kita. Banyak mahasiswa saya skripsi, semangat. Pas dicoret-coret, 6 bulan nggak balik-balik lagi. Kenapa kamu nggak balik lagi? Nggak semangat bu? Semangat atau tidak, kerjakan aja lah. Nggak usah semangat-semangat kali. Biasa-biasa aja lah. Yang penting kerjakan. Saya sering bilang, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun.
Waktu dia naik, kerjakan. Waktu dia turun, paksakan. Segampang itu aja. Oke, nanti kalau udah rutin taubatnya, lanjut sholat hajat. Udah rutin, lanjut sholat istikharah. Kalau pengen tahajud rutin, lakukan. Haid, tetap bangun. Jangan pengen tahajud rutin, pas haid nggak bangun, mulainya lagi susah. Oke? Semoga kita menjadi hamba Allah yang konsisten atau istiqomah, yang kita risau kalau kita tinggalkan. Insya Allah. Capek juga ngomongnya. Oke. Iya. Oke. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apakah sholat sunat taubat harus dibarengi dengan mandi taubat? Tidak. Nggak ada. Rukun sholat taubat. 1, mandi taubat dulu ya, kan enggak? Itu 2 bab yang berbeda. Mandi taubat itu biasanya dilakukan pada dosa-dosa besar. Seperti syirik. Pernah berobat ke dukun. Pernah syirik. Pernah berobat kesyirikan, banyaklah syirik ya. Syirik itu nanti 1 bab lagi pula, panjang pula pembahasan. Tapi pernah pergi mengundi nasib, pernah pergi ke dukun, ke orang pintar, pernah berobat dengan bedah ayam, bedah ular, kodok misalnya kan. Itu kan bagian dari kesyirikan. Ya, itu perlu mandi taubat. Tapi kalau dosa ibu kan dikit-dikit aja. Apalah dosa ibu-ibu nih? Dikit-dikit ngomongin orang kan gitu aja. Dikit-dikit ngelawanin suami, dikit aja ya kan. Dikit-dikit gosip, ya dikit-dikit aja. Dikit-dikit itu sholat sunat taubat aja cukup insyaallah ya. Yang penting kita ingat salah kita gitu ya. Nah. Nanti oke, ada lagi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Ya. 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 Oke. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahui saja kalau dosa dengan manusia hanya selesai kalau kita minta maaf. Betul. Masalahnya kita udah minta maaf saja. Cuman tak tahu dia memaafkan atau tidak. Tapi dia berubah. Kalau kita ketemu sama dia di arisan, kita anggukkan. Bu, dia gini. Misalnya. Kita udah minta maaf nih ceritanya. Bu, oh dia mutar badan. Pertanyaannya, apakah nanti di hari akhir kita juga akan mencari dia? Tidak. Karena urusan memaafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita udah minta maaf. Kita nggak bisa memaksa orang memaafkan kita. Dan tidak usah juga bermohon-mohon kepada manusia agar dia memaafkan kita. Tidak usah juga bertekuk lutut sama manusia biar dia maafkan kita. Tugas kita minta maaf, bukan memaksa dia memaafkan. Jadi ketika kita minta maaf, selesai urusan kita, selanjutnya urusan dia dengan Allah. Gitu. Jangan sebut salah ibu, nanti makin susah dia memaafkan. Kenapa ibu minta maaf? Kemarin ku gosipkan kau pas pengajian Ustazah Nela. Nah, jangan. Kalau ada orang minta maaf sama ibu, ibu maafkan. Jangan ibu tanya pula kenapa. Woi, maaf lahir batin ya. Ngapa dulu? Bilang dulu. Kalau nggak bilang, nggak aku maafkan nanti. Ya, dibilangnya pingsan ibu nanti. Nah, ya, jadi nggak masalah. Yang penting kita udah minta maaf. Oke? Ya. Sama-sama. Ya, silakan. Mandi. Oke, maaf, mandi junub atau mandi biasa nih? Mandi biasa. Ustazah, kalau mandi biasa bagaimana tutorial mandi? Berarti selama ini mandinya cemana? Ustazah, yang ditanyakan begini, kan kita di kamar mandi Ustazah. Apakah disunahkan kita mandi itu pakai daleman aja? Atau harus pakai kemben? Atau harus pakai basahan? Supaya kita nggak melihat aurat kita? Jawabannya adalah
la aurat indan nafsik. Tidak ada aurat atas diri sendiri. Jadi maaf nih, mandi tak pakai apa-apa, nggak apa-apa. Cuman persoalannya adalah ibu pengen pakai basahan, ibu pengen pakai daleman, itu cuman adab saja. Adab dilanggar nggak apa-apa, cuman nggak enak aja. Sama dengan pertanyaan gini, Ustazah, kalau kami mau ngambil wudhu habis mandi, kami pakai handuk dulu atau tidak? Coba kita lihat, tidak ada rukun wudhu tutup aurat, kan nggak ada. Berarti ibu nggak pakai apa-apapun, ibu ngambil wudhu ibu sah, cuman kurang adab saja. Itu aja, Bu. Ibu mendengarkan saya ceramah sekarang. Misalnya ada yang ibu kaki ke atas, kepala di bawah, ada yang baring-baring, ada yang nyandar-nyandar misalnya. Apakah ibu itu berdosa? Tidak. Yang penting paham. Cuman adab saja. Laki-laki sholat boleh nggak pakai celana Hawaii tapi tutup pusatnya sampai lututnya? Boleh? Boleh. Sah? Sah. Nggak pakai apa-apa dia di atas. Cuman gitu aja sholatnya. Sah? Cuman kurang adab saja. Sama seperti itu. Oke? Iya. Baik. Ya, gimana Bu? Waktu mana apa-apa? Boleh, boleh, boleh. Ya, silakan. Saya oke aja. Ya, silakan. Oke. Meninggal. Oke. Ustazah, bagaimana cara minta maaf kepada orang meninggal? Ih, ngeri ya. Oke, makanya kurang-kurangi menyakiti hati manusia. Nih, ada orang meninggal, kita belum sempat minta maaf. Sementara kita tahu kita salah. Itulah ya, cak-icaknya kan? Cak-icaknya. Contohnya. Ada orang meninggal, lalu kemudian kita tahu kita pernah salah. Sementara dia udah meninggal. Kayak mana cara kita minta maaf? Satu, tadi, syiarkan kebaikannya. Kalau dia tadi udah meninggal, sampaikan yang baik-baiknya. Yang kedua, bisa ibu ganti badal dengan cara kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Kirimkan bacaan Yasin. Sedekah atas nama dia. Infak atas nama dia. Berbuat baik atas nama dia. Ziarahi makamnya. Tujuannya, semoga pahala ibu untuk dia lebih besar daripada dosa ibu yang kecil kepada dia. Paham ya? Syiarkan kebaikannya. Boleh ibu kirimkan Quran sampai hatam buat dia, kirimkan Yasin, Al-Fatihah, sedekah atas nama dia. Kalau ibu infak, masukkan duit 2000 tadi. 2000 tadi. Doakan untuk dia, harapannya supaya kita bisa, pahala kita tuh lebih gede dibanding dosa kita di masa lalu sama dia. Oke? Apa tadi yang pertama? Syiarkan kebaikannya. Yang kedua, Quran sampai hatam buat dia. Yang ketiga, misalnya kirimkan Yasin. Keempat, kirimkan Al-Fatihah. Yang kelima, infak sedekah atas nama dia. Itu bisa. Insyaallah. Ya? Oke. Itu cara meminta maaf kepada orang yang telah meninggal dunia. Kalau cara bayar hutang untuk orang meninggal, sedekah atas nama dia. Ya Allah, saya sedekah untuk mengganti hutang saya kepada si fulan, gitu. Kalau membayar hutang orang yang sudah tidak ada, cari ahli warisnya. Nggak ada ahli warisnya, ganti dengan sedekah. Kalau suatu ketika ketemu dengan dia, ternyata dia masih hidup, dalam hati berkata, hidup juga kau lagi, gitu. Hidup dia rupanya. Kita bilang sama dia, rupanya kau masih hidup. Nah, kemarin aku punya utang sama dirimu, susah engkau dicari. Ku cari ahli warismu nggak ada, dah ku ganti dengan sedekah. Kamu ikhlas nggak? Kalau dia ikhlas, aman. Tapi kalau dia nggak ikhlas, maka kita harus ganti tetap. Yang kemarin tetap sedekah. Gitu ya. Oke? Cukup ya? Semoga bermanfaat ibu-ibu semuanya. Yang baru pertama kali kita bertemu di offline dalam majelis ini, semoga
ada manfaat buat kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin, tak bermaksud menceramahi, sekedar berbagi ilmu saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin. Oh iya, siap. Oke, baik, kita akhiri pertemuan kita dengan doa ala hazihin niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal